Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Liani. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dalam keadaan sekarang ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini bertujuan agar kalian nantinya mampu untuk mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun karya sastra pada teks cerpen yang dibaca atau didengar. Tentunya kalian sudah pernah membaca teks cerpen bukan? Berikut ini Ibu sajikan contoh kutipan teks cerpen. Setelah membaca teks cerpen, apakah kalian dapat menganalisis unsur pembangunnya? Nah, sebelum menganalisis maka simaklah penjelasan tentang pengertian cerpen dan unsur pembangunnya. Cerita pendek atau cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerita pendek dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian. Tapi peristiwanya ini hanya satu bagian saja dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan oleh pembaca. Ada beberapa ciri-ciri teks cerpen antara lain sebagai berikut. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Tidak lebih dari 10.000 kata. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Habis dibaca dalam sekali buku. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Alurnya tunggal dan lurus, serta tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks cerpen. Sekarang kita akan belajar tentang unsur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, amanat, latar, sudut pandang, alur, tokoh, dan penokohan, serta gaya bahasa. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok persoalan sebuah cerita
ketiga, ada latar. Dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, ada sudut pandang. Ada beberapa macam sudut pandang, di antaranya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang kelima, ada alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hubungan sebab akibat. Ada 3 jenis alur. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, yang keenam, ada tokoh dan penokohan. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya atau pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukkan karakter atau watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya, ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan. Gaya bahasa ini menggunakan kalimat, pemilihan diksi, dan penggunaan majas. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen membentuk cerpen dari luar. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai ini ada 3, ada nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Berikut ini Ibu sajikan contoh analisis unsur pembangun teks cerpen yang berjudul Kebaikan Membawa Keberuntungan. Yang pertama, ada unsur alur. Alur dalam teks cerpen ini adalah alur maju. Dapat dilihat dari tujuannya yang bergerak maju. Dari Doni yang berjualan di sekolah, kemudian ada beberapa teman yang mengajaknya, kemudian di akhir ada Doni yang melengkai teman-temannya yang berkelahi, kemudian menggantikan donat yang telah dibuang kepada temannya. Unsur yang selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini ada 3. Ada Anjar, Aisyah, dan Doni. Kemudian penokohannya, Anjar suka mengejek. Dibuktikan dengan, "Kamu masih membeli makanan kotor itu, Aisyah?" kata Anjar dengan nada menghina. Kemudian sifat Aisyah itu adalah pemarah. Dibuktikan dengan melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah. Itu jelas bahwa Aisyah adalah gadis yang marah. Kemudian sifat Doni, dia adalah anak yang baik hati, sabar. Dibuktikan dengan dialog, "Sudahlah Aisyah, nanti aku ganti dengan yang baru. Jangan dipermasalahkan." Unsur yang selanjutnya ada tema. Tema dari teks cerpen ini adalah kegigihan seorang anak. Dibuktikan di awal kalimat, yaitu meskipun dia harus berjualan di sekolah, dia sama sekali tidak merasa malu. Kemudian ada unsur amanat. Amanat dari teks seperti ini bisa kita ambil, yaitu jangan menghina orang lain karena keadaan ekonominya yang kurang, dan hargailah usaha orang lain. Unsur pembangunan selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu ini terjadi pada siang hari. Dibuktikan pada kalimat saat jam istirahat terdengar suara gaduh dari salah satu teman.
Di situ jelas latar waktunya adalah siang hari. Kemudian ada unsur latar tempat. Latar tempatnya terjadi di sekolah. Buktinya, meskipun dia harus berjualan di sekolah. Kemudian ada latar suasana. Suasana yang terjadi dalam teks ini yaitu menegangkan. Dibuktikan pada kalimat, dia pun hendak menampar wajah Anja, tetapi demi menghalanginya. Situ saya mengambil suasana menegangkan karena di saat jam istirahat terjadi suatu kegaduhan dan ada beberapa teman yang memang ingin berkelahi. Unsur yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam teks cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan kata ganti dia, nya, dan beberapa nama-nama pelaku. Selanjutnya unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam teks cerpen ini sangat mudah dipahami oleh pembaca, khususnya anak-anak yang masih di tahap belajar sekolah dasar seperti siswa SMP. Bahasa yang digunakan tugas mudah dipahami dan mudah dicerna oleh anak-anak SMA. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini tentang unsur pembangun teks cerpen dapat kita simpulkan bahwa menganalisis unsur pembangun dengan cara menentukan unsur-unsurnya dan menyertai bukti pendukungnya. terdiri dari tema, amanat, latar, sudut pandang, alur, tokoh, penokohan, dan gaya bahasa. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam materi hari ini, maka kerjakanlah evaluasi yang sudah Ibu share linknya pada Google Classroom kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.